Tauhid pertemuan yang keempat, atom mulazamah. Saya rangkum perihal fikih Asmaul Husna. Wajibnya memahami bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah harus dikenali dan didapati dari dua tempat. Yang pertama yaitu redaksi pada Al-Quran dan juga hadis. Dan yang kedua, redaksi pada lafat-lafat zikir. Wajibnya memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut dan kemudian mensyukurinya, karena segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah pemberian dari Allah, baik hal-hal yang besar ataupun sampai hal-hal yang terkecil. Apalagi perihal hidayah, wajib bagi kita untuk memuji Allah, bersyukur, dan menjaga hidayah tersebut dengan mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, mengistiqomahkannya, dan mendakwahkannya sesuai dengan kemampuan. Wajibnya memahami untuk memuji Allah di segala keadaan, dalam keadaan yang baik ataupun tidak baik. Ini dikenali dengan kaidah kebersyukuran Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada semua keadaan. Bahkan seandainya semua benda hancur, semua organ tubuh kita hancur, dan yang tersisa hanyalah hati, maka tetap wajib bagi kita untuk tetap memuji Allah. Kemudian, wajibnya memahami bahwa ada penyembahan-penyembahan terhadap dinar, dirham, makanan, dan juga pakaian. Penyembahan seperti ini bukan berarti dinar ditumpuk lalu kemudian sujud di hadapannya. Dirham ditumpuk, lalu kemudian sujud di hadapannya. Makanan, minuman, ataupun pakaian ditumpuk, kemudian sujud di depannya. Melainkan ketika memperlakukan zat ataupun benda tersebut, dia menghalalkan yang haram, dia tempuh yang haram, dia perlakukan sama atau melebihi apa yang diperbuatnya untuk Allah, maka ini termasuk ke dalam penyembahan kepada selain Allah. Ini termasuk kesyirikan. Perlu juga dipahami di sini bahwa dirham, dinar, makanan, dan pakaian bukanlah pembatas, melainkan bisa termasuk di dalamnya, yaitu semisal uang, baik itu rupiah ataupun dolar, pekerjaan, jabatan, bos, istri, wanita, dan sebagainya. Selanjutnya, wajibnya kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah jauh lebih utama, lebih penting dari memahami perihal fikih. Penjelasannya bisa dilihat pada versi tulisan. Lalu kemudian, wajibnya memahami perkataan dari kalimat La ilaha illallah adalah harus mencakup ketiga hal berikut, yaitu yang pertama, meyakini dari dalam hati. Yang kedua, melisankan dengan ucapan. Dan yang ketiga, melakukannya dengan perbuatan. Perlu juga dipahami di sini bahwa omong doang atau omdo, maka bisa termasuk ke dalam tidak beriman atau tidak bertauhid. Hanya di hati, hanya di lisan, namun tidak tercermin pada perbuatan. Kemudian yang selanjutnya, wajibnya kita memahami bahwa sangat banyak manusia yang tidak bertauhid dan kelak kekal atau setidaknya masuk terlebih dahulu ke dalam neraka dibandingkan sedikitnya orang-orang yang bertauhid yang selamat masuk ke dalam surga. Dari dalil 73 umat Nabi SAW, di mana 72-nya tersesat dan masuk neraka. Kemudian, wajibnya memahami hukuman yang didapat karena asbab tidak bertauhid. Dan kemudian, wajibnya bagi kita untuk memahami bahwa kita bisa terhindar dari hukuman dan siksa yang amat pedih jika kita memahami apa itu kalimat La ilaha illallah yang ikhlas dari dalam hati. Kita lanjutkan. Wajibnya memahami beribadah belum tentu bertauhid. Bertauhid pasti beribadah, di mana kelak akan ada seseorang yang amal ibadahnya sangat banyak, namun hancur bagai debu yang berterbangan, tidak ada artinya. Sebagai bukti,
bahwa sia-sia semua amalan tanpa tauhid. Kemudian, wajibnya memahami tauhid wajib dipegang ketika dalam keadaan baik ataupun keadaan tidak baik, baik kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit. Dari dalil Abu Jahal dan Abu Lahab yang ketika terombang-ambing, dia meminta pertolongan Allah. Namun ketika sudah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selamat, mereka kembali syirik, mereka kembali musyrik, menduakan Allah, dan sebagainya. Lalu kemudian, wajibnya memahami bahwa hidayah itu, tauhid itu, keimanan itu, yang sudah datang, sudah mendatangi kita, bisa saja pergi ataupun lepas ketika dalam keadaan tertentu. Sebagian dari mereka lepas keimanannya ketika didatangi masalah. Sebagian lagi lepas keimanannya ketika didatangi nikmat. Ketika misalkan si kaya ataupun ketika seseorang jaya, dia beralasan sibuk. Sebaliknya, ketika miskin ataupun dalam keadaan sulit, dia juga akan beralasan yang sama, yaitu sibuk. Intinya, orang yang mengedepankan alasan sibuk ketika berhadapan dengan hidayah, dengan iman, dengan tauhid, maka orang ini sedang melepas pergi hidayah dari dirinya. Kemudian selanjutnya, wajibnya memahami bahwa tauhid itu ada dua. Bahwa ada dua jenis yang wajib diimani dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menurut Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Tauhid beliau. Di mana maksud beliau di sini adalah kaidah untuk memudahkan atau istiqra', yaitu mengimani, meyakini bahwa yang pertama, ma'rifatul wal isbat atau kabar. Mengenali, mengimani, meyakini, memahami tentang penetapan ataupun ketetapan, keputusan Allah yang berupa kabar atau berita. Dalam hal ini, rububiyah dan asma wa sifat. Di mana dipahami juga di sini untuk tidak kemudian diotak-atik, dirubah, ditakwil dengan takwil yang buruk. Kemudian yang kedua, al-iradati wal tolab atau perintah. Mengenali, mengimani, meyakini, memahami penetapan ataupun ketetapan, keputusan Allah yang berupa perintah atau perihal ibadah. Dalam hal ini, tauhid uluhiyah, di mana dipahami juga di sini untuk tidak kemudian menambahnya, merubahnya, atau membuat ibadah baru, dan sebagainya. Adapun satu hal yang perlu ditambahkan untuk difahami, yaitu adanya kaidah al-khobar bimaknati tolab, yaitu redaksi berupa kabar namun bermakna perintah. Misalkan contoh, perihal riba. Pada ayat Al-Quran dikatakan Allah dan Rasul-Nya akan memerangi pelaku riba. Adapun pada redaksi hadis, Allah melaknat orang yang memakan riba. Di mana difahami di sini redaksinya adalah berupa kabar, namun maknanya adalah perintah untuk meninggalkan riba. Perintah terhadap larangan muamalah riba.